Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku mau berbincang sedikit mengenai pengalihan arus Surabaya Bus yang terjadi beberapa waktu terakhir. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Saat ini aku sedang naik Surabaya Bus menuju ke arah Bungurasi. Nah, ketika aku naik itu ada kegiatan pawai dari Angkatan Laut dan juga ada kegiatan memperingati perobekan di mana itu di Hotel Majapahit ya di daerah Tunjungan. Karena ada kegiatan tersebut, maka ada pengalihan arus dan terutama pengalihan rute Surabaya Bus. Pengalihan arus dan pengalihan rute ini sudah diberitahukan pihak Surabaya Bus di aplikasi mereka. Jadi mereka itu sudah memberitahu bahwa mereka tidak melewati beberapa jalan dan halte seperti Jalan Tunjungan, Jalan Embong Malang dan sebagainya. Nah, tetapi pemberitahuan ini itu ternyata tidak sampai di para penumpangnya. Terbukti ketika aku naik, itu ada beberapa penumpang, terutama para lansia, yang tidak tahu bahwa terjadi perubahan rute. Mereka itu baru tahu ketika aku beritahu ya. Jadi ceritanya kan aku itu baru turun di halte Urip Sumoharjo ya. Kemudian ketika membuka trackingnya Surabaya Bus, aku baca kalau Surabaya Busnya tidak lewat hal tersebut ya. Jadi lewatnya itu dari arah mana itu dari arah Blauran itu langsung ke Perak ya. Jadi nggak lewat Raja Wali, tapi lewat ke Perak, Jalan Raya Demak. Kemudian muter-muter aku lupa kemana. Pokoknya nanti kita bisa itu naik dari Marmoyo. Sementara kalau kita dari Urip Sumoharjo atau dari sekitar situ, itu kan nggak bisa tanpa Surabaya Bus ke arah Marmoyo. Nah, Iftir juga nggak bisa ya, jadi bingung. Nah, akhirnya ibu itu dan beberapa ibu yang lain itu ikut aku naik Surabaya Bus yang ini. Karena kalau dia nunggu itu sampai jam berapa nggak tahu. Untungnya ya setelah mau naik, ya setelah naik, pengalihannya itu ditunda. Jadi nggak lagi lewat Jalan Perak atau Jalan Demak, tapi sudah lewat Jalan Raja Wali. Cuma untuk yang Jalan Tunjungan itu nggak bisa. Nah, dari pengalaman ini ya menjadi pembelajaran bahwa seharusnya pihak Surabaya Bus itu memberikan informasi berupa tempelan atau informasi di kertas ya atau apapun entah di running text di halte-halte terutama halte yang menjadi halte transit antara Surabaya Bus, Trans Semanggi dan Wirawiri. Kenapa? Karena tidak semua orang itu tidak semua penumpang menggunakan ponsel ya. Ya mungkin karena pembayarannya secara non tunai, jadi mereka itu atau pihak Surabaya Bus mengira bahwa para penumpangnya itu menggunakan ponsel ya atau gawai ya. Tetapi kan tidak semua. Buktinya ketika aku naik pun ya meskipun ibunya itu memiliki OVO, memiliki GoPay ya, tapi beliau itu tidak bisa mengakses atau tidak mengakses Surabaya Bus secara real time. Alhasil ketika mereka berada di halte, ya mereka di halte, itu mereka masih mengira ada bus yang datang atau ada yang lewat. Padahal enggak ya, padahal busnya itu tidak lewat situ. Untung saja itu enggak sampai lama ya, karena pengalihannya itu ternyata enggak sampai setengah hari. Nah, oleh sebab itu, ya semoga nanti ada perbaikan seperti ini. Karena kasihan kalau ada penumpang yang sudah menunggu lama di halte, tapi ternyata busnya itu nggak lewat. Atau mungkin karena ada pengalihan arus, itu busnya lewat, cuma tidak lewat di halte yang mereka tuju. Jadi ada beberapa penumpang itu yang mengira busnya itu berhenti di halte Raja Wali atau JMP ya, Jembatan Merah. Tapi ternyata karena ada pengalihan arus, akhirnya mereka tidak bisa turun di situ. Mereka hanya bisa turun di sekitar Pasar Turi atau sekitar Blauran. Nah, jadi sebelum hari H ya, kalau misalkan ada pengalihan arus, selain yang Car Free Day ya,
Kalau Car Free Day kan udah biasa ya, jadi penumpangnya udah tahu. Selain Car Free Day, misalkan kalau atau hari apapun yang menutup jalan, itu semoga pihak Surabaya Bus memberikan informasi tidak hanya di aplikasi mereka, tapi juga di media sosial ya, jauh-jauh hari, jadi nggak pas hari hanya. Misalkan penutupannya hari Minggu, maka hari Jumat atau hari Sabtu sudah diberikan pengumuman agar para penumpang itu ketika hari Minggu mau naik, mereka sudah punya ancang-ancang akan naik atau turun di mana. Kalau misalkan nggak bisa, ya mereka sudah ancang-ancang untuk naik kendaraan yang lain seperti ojek online. Oke, mungkin itu dulu yang aku sampaikan. Jadi semoga ini menjadi pembelajaran bagi Surabaya Bus karena waktu penumpang untuk menunggu itu sangat berharga. Dan kalau mereka itu tidak mendapatkan haknya, ya semoga ada informasi yang jelas tidak sampai membuat para penumpang menunggu terlalu lama di halte yang dituju. Sekian dulu video dari aku, sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih.